Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk, program talk show Badar TV yang membahas hal-hal yang menarik sekali untuk dibicarakan bersama narasumber yang istimewa. Kali ini masih bersama Kang Dipa dan Kang Adi dari KPID Jawa Barat. Kita masih membahas yang namanya peranan strategis dari KPID dalam penyiaran, terutama di wilayah Jawa Barat. Tadi sempat terpotong Kang Adi ya, ada beberapa kategori program di televisi yang indeks penilaiannya di bawah rata-rata. Jadi kan setiap tahun KPI pusat ya, dan itu disosialisasikan ke seluruh expose. Kemarin baru expose tuh. Riset itu dilakukan oleh 12 kampus se-Indonesia ya. Dan itu hasilnya itu Tedita yang di bawah rata-rata itu yang di bawah 3 nilainya. Itu yang paling besar itu 4. Itu tadi ya, infotainment, reality show sama sinetron Tedita. Dan ini menjadi sorotan betul ya bagi kami gitu, legislator yang ngurusin permasalahan penyiaran. Makanya sebenarnya yang kebanyakan yang pengaduan itu ya 3 itu. Jadi berarti paling fokus terhadap 3 kategori itu saat ini? Ya kalau dibilang fokus iya ya, karena tadi 5 kategori itu sebenarnya banyaknya di 3 segmen itu, 3 kategori itu ya. Walaupun misalkan ada juga di pasal 20 ya SPS itu tentang yang pertama tadi ya disinggung juga tuh bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh menayangkan video klip atau lirik lagu ya yang bermuatan cabul dan mengarah pada seks. Yang kedua misalkan ini terkait tentang masalah perempuan ya Tedita. Jadi di pasal 20 juga itu disebutkan bahwa tidak boleh menjadikan perempuan itu dijadikan objek. Jadi dalam lirik lagu atau dalam tayangan-tayangan. Sebentar lagi kita ASO nih, analog switch off ya. Walaupun tahap pertama sempat diundur kemarin, saya pengen tanya sama Kang Dipa, berarti peran KPID jelang analog switch off saat ini sedang ada di mana? Kami sesuai dengan kewenangan tentunya yang pertama itu di konten ya. Konten kami mengajak kepada seluruh penggiat kreator untuk membuat konten-konten yang lebih banyak menonjolkan keistimewaan dari kelokalan ya, dari materi kearifan lokal, konten lokal, kearifan lokal. Karena nanti tentu saja masyarakat akan memiliki banyak pilihan. Dengan digital on itu kan berarti channel-channel itu pertama banyak juga. Sepakat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, dengan keberagaman konten-konten masyarakat dapat memilih tayangan-tayangan yang lebih bermutu ya. Karena televisi itu pada dasarnya itu adalah tontonan keluarga mestinya. Karena televisi itu kan disimpan di ruang keluarga. Ya, ruang keluarga. Betul. Mestinya semua tontonan itu harus bisa dilihat oleh ayah, ibu, anak bersama-sama mestinya. Betul. Artinya keluarga yang baik itu pasti membutuhkan tontonan yang baik. Ketika ada tayangan yang misalnya ini ya berbau kekerasan, apalagi mengandung unsur-unsur seks, kecabulan tadi seperti kata Ketua, tampil ketika ditonton oleh masyarakat, oleh satu keluarga di dalam satu rumah, pasti kan orang tua langsung menutup mata anaknya, gitu. Jadi kami lebih ke sana, lebih ke mendorong industri kreatif, juga kepada lembaga penyiarannya untuk memproduksi tayangan-tayangan yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Itu yang kami lakukan selama ini, dan juga kami membantu pemerintah juga kepada masyarakat. Kami menjelaskan apa itu ASO ya, karena banyak yang mengira wah ini nanti pakai internet katanya, padahal tidak gitu ya. Berbayar atau tidak? Tidak, ini bukan menggunakan internet. TV digital itu bisa langsung diakses gratis gitu ya oleh TV yang sudah siap untuk menerima sinyal digital. Kalau misalnya TV lama belum siap, ya
hanya menggunakan STB, kami juga sama dengan rekan-rekan komisioner mensosialisasikan gitu. Jadi sosialisasi itu salah satu upaya. Iya, betul. Ya? Oke. Sebentar lagi juga ada KPID Award ya. Betul. November. 2 November 2021. Wow, persiapannya sudah sampai mana itu, Kang? Persiapannya ini yang pertama ya. Ini kan kita lagi pembukaan pendaftaran Pasanggiri ya. Pasanggiri Duta Penyiaran ya, Teh Dita, itu sampai 10 Oktober 2021 ini. Kenapa Pasanggiri kita munculkan kan kayak gitu ya? Kenapa tahun-tahun kemarin itu nggak ada gitu maksudnya ya? Memang ini pertama ya Pasanggiri ini. Jadi logikanya sederhana bahwa Indonesia, Jawa Barat akan menemui titik bonus demografi ya. Jadi bonus demografi itu banyaknya anak-anak muda yang kemudian akan berkiprah atau banyak ya di dunia apapun ya. Nah, maka Pasanggiri ini salah satu bagian kami KPID Provinsi Jawa Barat mengajak anak-anak muda gitu. Kaum milenial ya. Betul, untuk coba menggali ya kemampuan di bidang penyiaran gitu. Jadi kami sih berharap ingin coba mendorong anak-anak muda ini karena bagi kami gitu maksudnya tidak mungkin permasalahan penyiaran ini bisa tersosialisasikan dengan baik ya kalau tidak menggandeng anak-anak muda di Jawa Barat ini. Itu Pasanggiri ya, Teh Dita ya. Jadi rangkaiannya itu ada misalkan perlombaan yang lain ya, konten kreator nanti di tanggal 1 itu ya, sebelum tanggal 2 itu nanti kita expose riset ya, karena kami sudah melakukan kerjasama tadi dengan beberapa kampus ya, ada Vkom, Universitas Pajajaran misalkan. Lalu ada kampus-kampus yang lain, ada Unpas, ada Unikom ya, ada UIN misalkan, dan yang lain-lain. Kita akan expose di tanggal 1 itu gitu maksudnya. Lalu kami juga ini lagi coba di anugerah penyiaran itu kami tidak hanya misalkan memberikan ya reward gitu maksudnya. Kan KPI atau KPID ini kan terkenalnya hanya KPI atau KPID ini hanya punishment gitu ya, menghukum lembaga penyiaran yang menyalahi regulasi. Tapi kami ingin memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan konten-konten yang sehat, Edita. Betul. Selain lembaga penyiaran, nanti juga kami akan memberikan penghargaan tadi ya, Kang Dipa, karena PIS Jabar ini adalah bagian dari ikhtiar kami ya untuk menarik keikutsertaan publik. Kami juga akan memberikan penghargaan kepada masyarakat gitu. Banyak Tedita sebenarnya yang di 2 November 2021 ini. Nah, terakhir ini berkaitan dengan ASO. Kenapa 2 November 2021 Tedita kami adakan karena kami memperingati 1 tahun sebelum ASO. Jadi ASO analog switch off itu kan 2 November 2022 ya. Target paling lambat. Betul. Kami hitung mundur. Jadi hitung mundur 1 tahun untuk memperingati 1 tahun sebelum analog switch off itu. Dan insya Allah ya, kalau nggak ada halangan, ini kita juga KPID Provinsi Jawa Barat akan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperingati 1 tahun analog switch off itu di Jawa Barat. Keren. Karena Tedita di Jawa Barat itu masuk tahap pertama itu tanggal 30 April 2022 ya. Itu ada 5 wilayah layanan Tedita, ada 12 kabupaten kota Tedita. Itu 12 kabupaten kota itu di Priangan Timur ya, Priangan Timur, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, lalu ke sini ada Sumedang, Kuningan ya, lalu Majalengka, Cirebon. Nah, tahap 2-nya ke sini nih, daerah Karawang ya, dan yang lain-lain. Tahap 3 baru Bandung Raya Tedita. Nah, itu Tedita yang kemudian
apa namanya di anugerah penyiaran itu gitu. Jadi ada dua agenda penting ya. Satu, kami memberikan reward kepada lembaga penyiaran, kepada masyarakat, kepada kepala daerah yang apa namanya ikut serta ya mensukseskan permasalahan penyiaran. Kami juga akan memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang go digital. Jadi kami juga ada itu ya tarik mundur ASO itu. Okay. Karena kami memandang bahwa analog switch off ini adalah policy yang dikeluarkan oleh negara melalui pemerintah yang sangat strategis tadi. Betul, setuju. Tapi apa yang berbeda dari KPID tahun lalu? Yaitu yang berbeda sebenarnya tahun ini jelang ASO ya, tadi ya. Setnya kami apa namanya di set sedemikian rupa mendekati ya apa teknologi digital terestrial ya. Yang pertama itu, yang kedua semakin ramai nih ada rentetan apa program atau acara ya, jadi apa Sanggiri apa segala macam gitu. Lalu selanjutnya tadi apa namanya memperingati 1 tahun sebelum ASO itu. Oke. Secara konten tidak berbeda jauh gitu ya dari tahun kemarin. Soalnya kategori yang diapresiasi seperti itu masih sama. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Lebih banyak. Seperti apa itu? Karena kami ada misalnya kategorinya, ada kategori untuk hiburan, untuk berita, dokumenter, kemudian ILM, COVID, kemudian ada untuk perorangannya, kreator kontennya, termasuk masyarakat juga kan, ini untuk pertama kalinya masyarakat yang diberi kepala daerah gitu, dan ada Pasanggiri Duta Penyiaran gitu. Oke. Berarti nanti untuk pemirsa yang ingin tahu lebih jauh lagi ya, informasi lebih lengkap lagi mengenai Pasanggiri, kemudian KPID Award, itu bisa mengakses langsung saja media sosial. Oke, media sosial, ada ya? Websitenya silakan. Di kpidjabar.id. Kemudian di IG juga kami harus menyesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang ya, semuanya, bahkan kami pun harus tiktokan juga gitu ya untuk ya, kaum milenial. Pokoknya intinya gini, teh kita nih, kami ini buku bukan buat dijual ini, menjaga mata dan hati, mata dan telinga, menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Gitu. Ngomong-ngomong, ini buku adalah salah satu upaya sosialisasi atau seperti ya, sebagai salah satu upaya sosialisasi kami kepada masyarakat untuk memperkuat literasi masyarakat, juga untuk lembaga penyiaran, gitu, untuk meningkatkan kualitas penyiaran yang sesuai dengan regulasi, terutama P3SPS. Masya Allah, mudah-mudahan selalu tercapai apa yang dicita-citakan oleh KPID Jawa Barat tentunya ya, dalam memperjuangkan yang namanya lembaga penyiaran yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, terutama dalam P3SPS tadi ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu luar biasa. Meskipun tidak sekolah P3SPS, tapi juga banyak media untuk belajar ya bagi para konten-konten kreator, demi menjaga sinergitas kita sebagai konten kreator dengan KPID Jawa Barat gitu ya. Sayang sekali durasi kita tidak panjang, semoga sehat walafiat, semoga kita bisa selalu talk show dan ngobrol-ngobrol asik lagi nanti ya. Terima kasih sudah hadir di Badar TV pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita ada episode lainnya ya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Masih swab kalau kemana-mana? Masih deh. Masih. Ya. Semoga sehat sekeluarga. Insya Allah. Amin. Dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode Time to Talk lainnya. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M-nya ya, protokol kesehatannya. Gunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, batasi mobilitas, dan juga hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Tanita. Langsung ke Bandung. Besok saya harus ke Tasik, Tanita. Oh, Masya Allah, Langsung Masya Allah. kita. Iya, amanillah. Amin. Ayo mau pulang kampung. Ya.
minggu depan kita udah masuk ke desa tadi. Oh. Untuk literasi ASO juga. Oke. Kebetulan kerja sama Vkom, minggu depan tuh ada 2 desa ya.